الحمد لله القائل إنما يخشى الله من عباده العلماء والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد إمام الرسل والأنبياء وعلى آله وأصحابه وذريته وأتباعه إلى جزاء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطل والتوبة ويا أهل النور أما بعد. Kemudian daripada itu, dalam kesempatan yang mulia ini kita bertabarruk mengambil berkat dengan membaca dan mendengarkan sebendan bayat hidup seorang wali daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana telah diniatkan oleh Sahibul Bait, yaitu yang putih ingin membaca manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mudah-mudahan berkat pembacaan manaqib ini Allah Ta'ala mengabulkan beritaan hajat kita maupun hajat akhirat, wabil khusus apa yang dihajatkan dan diniatakan oleh tuan rumah. Amin ya rabbal alamin. Yang putih ya, ganti tiga. Ganti tiganya soalnya. Nah, sama tiga juga ganti dengan juga. Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau dilahirkan sekitar tahun 470 Hijriah di sebuah desa namanya Jailan, sebuah desa yang terletak di luar daripada kota Tabaristan. Letaknya itu di sebelah selatan Laut Kaspia di negara Iran, andakannya. Jadi Sidin orang Iran lahirnya. Bertepatan dengan tanggal 1 Ramadan. Allah memberikan inayah kepada beliau, memberikan pertolongan kepada beliau. Mulai beliau dilahirkan, mulai itu juga bila fajar shadiq timbul sampai maghrib Sidin kada mau menyusup. Bahasa kitanya umpat orang puasa Ramadan juga diinayah oleh Allah Ta'ala, diberi pertolongan oleh Allah Ta'ala. Seorang bayi mustahil kawa kada menyusup lawan upanya, tapi karena ini keajaiban Allah berikan lawan Sidin, ada daya mustahilnya. Kekuasaan Allah yang berbicara. Akhirnya Sidin pun kawa belasan jam Sidin kada menyusup kawa itu. Di pertolongan Allah Ta'ala, keganjilan yang Allah berikan lawan Sidin. Dan kebanyakan riwayat-riwayat hidup wali itu kita menelaah di dalam kitab-kitab manaqib, orang wali itu memang banyak diberi Tuhan keganjilan, perhatian lagi halus. Nah, kayak Imam Syafi'i diberi Tuhan keganjilan, ditiankan oleh mamanya 4 tahun. Mau bayangkan ini ya, bertianan 4 tahun dia. Ayo Pak. Di Imam Syafi'i, saya kong di dunia, lain pada itu ada 4 tahun ditiankan mamanya. Murah ini harapan Pak. Ada bahan 4 tahun, 9 bulan dibuat seket dia bungkus bulannya, ada peduli. Ini bahari 4 tahun. Imam Malik ditiankan mamanya 3 tahun. Al-Habib Omar bin Abdurrahman Al-Attas dalam parut umahnya bisa wahid. Wahidnya kadang-kadang sampai keluar. Keajaiban, jadi banyak wali-wali kena ajaib. Guru sakumpul diberi Tuhan keajaiban, lagi halus, nangis, menyusup, pakai baju liur, Tuan Guru Haji Abdurrahman Buliram. Keajaibannya aneh-aneh. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani diberi Allah Ta'ala kurang puasa Ramadan, Sidin puasa juga. Hebatkan Sidin lah. Beliau ini orang yang sangat rajin di dalam mengkaji ilmu agama, rajin banget mengaji. Di mana ada kadang-kadang guru nah alim dituntut Sidin supaya dapat ilmu agama. Di antara perguruan Sidin namanya Syekh Hamad Ad-Dabbas. Syekh Hamad Ad-Dabbas itu di negara Irak. Beliau itu ditunti oleh Sidin supaya kau berguru kepada Syekh Hamad. Awal-awalnya lah mengalimkan Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Hamad Ad-Dabbas.
Sidin berguru ke situ. Tapi setelah beliau menjalani jalan suluk, terus melambung derajatnya naik tinggi, ketinggian makomnya Syekh Abdul Qadir Jailani melebihi perguruannya. Mau aja, ini urusan masing-masing. Cuma sumber awalnya dari kita bungul, lalu berguru. Nah si guru inilah yang menghilangkan kebungulan kita, lalu kita tahu, kita alim, pas kita beramalan misalnya menjalani jalan suluk, suluknya kita lebih sungguh-sungguh daripada guru kita. Bisa tak tinggi anak murid dapat pangkat daripada gurunya? Bisa ya. Gurunya misalnya wali abedan, muridnya jadi kutub, mau aja, kada mungkin, mau aja nak itu. Nah sama bicaranya Syekh Ahmad Ad-Dabbas, makomnya beliau dibanding Syekh Abdul Qadir Jailani jauh lebih tinggi makomnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi nang awal-awal ma'alimakan Syekh Abdul Qadir Jailani ya Syekh Ahmad Ad-Dabbas juga. Tapi ketika akhlak beliau, walaupun Sidin paling alim, Sidin dapat makom Sultanul Aulia, tapi Sidin tetap beradab dalam perguruan Sidin. Itu bang kita toh. Jadi kita sudah paham ilmu, sudah dapat ilmu, belajar ilmu di mana-mana, perguruan jangan kali ingat. Ini bisa nggak ingatkan perguruan kayak apa? Sampai bisa minum perguruan di sini, dikumpul kalau ngawur kumpul perguruan. Nah, jauh anak kayak apa? Yuk ada berkah ilmu jadinya karena lalu perguruan kada ada. Bicara orang berkisah di Madura itu juga saking keadabnya lawan orang alim di Madura itu, bila ada perguruan lalu seorang rahat bisa minum motor, dimatiin sepeda motor, langsung turun pada sepeda motor karena menghormati perguruan rahat lalu. Ibarat guru ada di situ, kita lalu ke sepeda motor, dimatiin, diirit, betunda sepeda motor itu diirit. Nah ada lagi dihidupi, lalu di hadapan perguruan. Itu adabnya orang Madura luar biasa. Sampai hadap salaman dan perguruan itu kada pun berjalan merangkak. Itu orang Madura. Bahkan orang Madura itu bisi tradisi yang luar biasa bagusnya. Apa tradisinya orang Madura? Setiap anak-anak halus bila bersalaman lawan orang alim, bersalaman lawan habib, itu diunjuki oleh duit. Diunjuki duit ya. Nah, abahnya mau juga 5.000 misalnya. Nah, salaman sama guru. Duit itu nak serahkan sama guru ya. Gini, salaman. Anaknya ini mau unjuki guru duit 5.000. Karena halus sendiri nah SD kelas 3, kelas 4, kelas 2 itu dilajari oleh orang Madura. Sampai ada habib waktu di bari itu, enggak usah nak, enggak usah, jangan bib, biar abahnya tolong terima bib. Ini memang tradisi kami mengajarkan anak-anak kami supaya bisa memberikan penghargaan kepada orang saleh. Kami menanamkan kepribadian yang baik ini mulai lagi halus bib. Jadi gandalnya kayaknya anak kami bila tetamu tuan guru, tetamu orang alim, ini gemar memberi hadiah kepada guru dan orang alim. Itu anak-anak kami bib. Itu di Madura ya. Jadi anak-anak ini diunjuki duit, kada abahnya yang mengunjuki duit lawan guru tuh. Cuma disesuaikan lah keadaannya, amunnya benar-benar abahnya ini munjuk. Nah halus nih anaknya disuruh munjuk, supaya anak ini ada juga tanam kebiasaan bila tetamu orang alim, tetamu orang soleh, tetamu habib beri hadiah. Itu ditanamkan oleh orang Madura, luar biasa orang Madura. Dia mulai lagi halus, semakin kayak itu, gandalnya kan tidak biar, mahir tuh kayak itu. Tamu orang alim tuh luar biasa ya. Jangan hendak mengalar lawan orang alim mungkin ya. Ada orang alim yang dipalar orang. Dipalar terus. Mulai Fatihah Sidin mimpin, baca Yasin Sidin mimpin, baca Maulid Sidin mimpin, baca tahlil Sidin mimpin. Doanya Sidin, ceramahnya Sidin, beritaan Sidin. Dipalar. Bisa kali makanan sama ini gabin orang bohong. Ini kan kurang memberi penghargaan karena. Apakah guru tuh minta hargai? Kagak. Orang alim yang ikhlas kadang minta hargai, tapi kita kadang adab dan sidin. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jikalau kalian diberikan penghormatan oleh orang lain, balas penghormatan itu lebih baik atau paling kada sama. Mun acara nasi banyakan kayak itu makanannya gabin baboho, itu kada menghargai orang kan. Mestinya mun acaranya banyak makanannya nyaman-nyaman. Nah kayak itu. Hari ini acaranya banyak, makanannya nyaman-nyaman ya. Hari ini ada anggur ya, ada burtukol, jeruk, ada lingging, dan macam-macam.
pian makan meja bisa kan nggak apa-apa ini misalnya kira arai lagi sini mbah pun aruhan besar dia orang kada makan apa gunanya antara nang memberi lawan nang diberi itu namanya syarikani fil khair dan syarikat dalam kebaikan nang memberi lawan nang diberi sama pada pahala nang memberi berpahala nang diberi pun berpahala juga mau nang diberi kada berpahala kemana nang memberi nang unjuk ayo aku jurang kan hendak dari aku hendak beri kawai juga ya kayak pakai toh aku berian aja lah tamu-tamu taruh kasih ke lemari ini ada nang memberi ada nang diberi ini sudah rumus dunia kayak itu rumus dunia sudah kayak itu toh nang memberi berpahala nang diberi berpahalanya cuma kira tak banyak nang memberi pahalanya sama orang alim lawan nang belajar itu namanya al-muallim wal muta'allim syarikani fil khair nang mengajar lawan nang dilajari itu kedua-duanya bersarikat di dalam kebaikan. Orang alimnya aja cukup-cukup nang belajar ada apa guna? Lapau dan ada gila yang jurang. Buyak bisa ikong bilakan kalau tambuk awak. Berundung di masjid sorangan. Ayo. Ada nang belajar gurunya nang melajari kan ada. Lupa pulang. Nah maka pasti ada dua nih rumus dunia sudah sampai ini. Ada lelaki, ada bini, ada hidup, ada mati. Kalau nanti aku tahu rumus dunia, semua harus berpisah. Memang ada pertemuan, ada perpisahan. Memangnya kayak itu. Rumus dunia sudah itu harus paham di kita. Nah kembali ke mana kita tadi. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani alim terus melambung tinggi derajatnya di hadapan Allah lantaran beliau diantaranya berguru kepada Syekh Hamad Ad-Dabbas tadi. Banyak kelakuan-kelakuan beliau yang luar biasa mujahadahnya sebelum beliau menjadi orang yang tersohor. Kayak apa mujahadahnya beliau? Ajak beliau itu berjalan karena bersandal, kemudian makan sisa-sisa orang. Sidin itu bahkan kada diberiakan makan nyaman, perhatian menjalani suluk. Bila Sidin hendak makan nyaman, pernah tuh Sidin makan nyaman waktu suluk belum jadi wali maksudnya. Waktu suluk, waktu masih menjalani jalan mendekatkan diri kepada Allah. Makan Sidin makanannya nyaman. Sekalinya apa? Turun ke atas mulai langit. Abdul Qadir, ini diperuntukkan untuk hamba-hamba yang hina. Makan kanyang tuh bukan ampun kita. Kalau hendak makan kanyang untuk orang-orang hina makan kanyang. Kalau kita hendak mulia di hadapan Allah kurangi makan. Ya orang hendak sampai lawan Allah Taala tuh banyak yang dikurangi. Di antaranya mengurangi apa? Tarkul kalam, tarkul ta'am, tarkul manam. Nah, 3 macam ini dikurangi harus. Tarkul kalam meninggalkan banyak pandir. Pandir nak ada berfaedah ada usah disambat-sambat nak ada berbudak. Pandiran nak ada jadi hasil usah. Pandiran nak mendatangkan mudarat kan usah. Beradai. Faliyakul khairat kata-kata yang baik saja dikeluarkan atau ada kau pandir yang baik diam lebih selamat ya. Lagi zaman akhir di zaman fitnah. Jangan cuat-cuit untung nang kada baik di media sosial apalagi bahaya ya. Ini akhir zaman. Pemuntungan kita bisa menyebabkan bala. Bisa terjadi itu dan ini gara-gara muntung kita. Makanya hati-hati, bujur-bujur hati-hati kita dalam berpandir. Hati-hati benar. Orang wali pasti mengurangi bepandir, tarkul kalam, meninggalkan bepandir. Bepandir aja yang penting-pentingnya. Tarkul ta'am, mengurangi makan. Lu mau orang wali mau makan bencang lu mau? Mungkin kita sampai ma'anit parut. Nanti lah ma'anit tuh bisik dia. Parut itu kan aturannya dibagi 3 nih. Ada wadah makanan, ada wadah banyu, ada wadah angin. Nah ini wadah angin dibuatin nasi. Apa kada mau ngap ya? Atau wadah angin dibuati banyu. Ya nak parut tuh nang gaya banyu kayak nang gelombang dalam parut. Ada bulan Ramadan biasanya. Coba lihat di Ramadan. Orang-orang makan nafsuan. Ramadan bukan mendapatkan Ramadan yang mabrur karena Ramadannya mardud, ditolak oleh Allah Taala. Kenapa? Perhatian buka puasa, inya kada bisa ma'arif hawa nafsunya. Siang perhatian puasa tuh, pian kayak jauh aja nyaman.
Melihat kayu jabok aja nyamannya digulai, gula habang nyaman benar. Itu siang. Tapi coba lihat malam. Sudah buka puasa. Kalau sudah buka puasa itu makan sedikit, dah kenyang. Namun orang nangka nafsuan lihat ya di buka puasa. Sajirat itu bahasa biasa satiko. Satiko itu ini aja es sapulang. Buka puasa pakai es. Jangan dibiasakan biarlah. Buka puasa pakai es, hati-hati karena kita nih seharian kada minum, langsung es dihantam, jantung lemah dia, jantung. Apalagi mau orang sudah nang luar biasa dapatnya es, sepatin langsung. Ya apa pengumuman tadi buka puasa tadi mati. Nah ya udah, kenapa jadi minum es nior deh? Nah, tak minum es tuh bang, makanya hati-hati. Ulun buka puasa udah bisa dia minum es tuh. Ulun kalau buka puasa pasti banyak hangat. Ini kawa banyu putih biasa tapi hangat atau banyu teh hangat. Ada mau langsung es tuh mau, harus dihangati dulu. Kayak mobil juga subuh tuh dipanasin dulu. Mau langsung hidupin langsung jejak di jalan rusak mesin. Nah itu awak kita nih sama mesin juga. Makanya Allah Taala menyediakan kepada umat Nabi Muhammad dalam setahun sebulanan parut kita nih dipres, disegarkan dengan berpuasa. Kita ya berpuasa. Kisah hidup kalau bulan Ramadan nggak jauh. Nah itu itulah. Jadi tarkut ta'am, dikurangilah makan. Orang wali itu udah mau makan bencang. Makanya Rasulullah itu kan memberikan arahan kita makan. Nabi itu makan kada besilah kayak kita. Ya walaupun makan besilah kayaknya boleh-boleh aja. Nabi kan makannya duduk kayak hamba, duduk kayak gini. Ini semuaan duduk Nabi ini mengapit tarot. Makan begini, tunduk. Ini kalau takapit otomatis kada mau banyak makan karena takapit ini mau kenyang, jadi makannya lagi sedikit. Takapit kayaknya kalau besilah kan terbuka. Kalau kita apalagi duduk di kursi bujur pejuntai berarti sebejuntai. Nabi ini duduk makan rasanya 3 lah cara Nabi makan tuh duduknya 3. Pakai ini 1, yang kedua nah kayak tahiyat awal makannya kayak ini. Kita kapit juga barot kan, kapit. Yang ketiga, lintuhot sama pada lintuhot disampukakan kayak tahiyat akhir. Nah, tutup, tertutup. Makannya pasti sedikit. Ya kita akan besilah makan. Besilah. Nah, bukan barot. Nah, nyamannya makan kayak ini. Oh, ada lah, suap terus. Ini bang kita, ini makanya mau jadi wali pian makan bencam. Nah kita nih makan bencam sampai pecahan piring. Nah tarkut ta'am, meninggalkan makanan sedikit-sedikit itu ditinggalkan. Yang ketiga orang wali itu pasti tarkul mana mengurangi guring. Kita lalu banyak guring mau jadi wali ya. Mau jadi wali, kan orangnya jadi wali. Makan sedikit, guring sedikit, bapandir sedikit, makan nih nyaman-nyamannya berada. Nah nyaman-nyamannya digawi oleh kita. Guring banyak gawian kita, makan banyak gawian kita, banyak pandir gawian kita. Gawian wali malah wali. Nah 3 itu. Uyuh kada udah jadi wali. Uyuh ya. 24 jam pintu pendaftaran hendak jadi waliullah dibuka oleh Allah. Mau lelaki, mau bibini, orang manapun bebas, silahkan mendaftar hendak jadi wali. Tapi persyaratannya yang bisa kada mencukupi. Ayo nah, daftarkan diri. Ya Allah, ulun hendak jadi wali ya, silahkan ya Tuhan. Gawi itu. Banyak gawiannya ini namanya ada lulus. Kawa manahani makan sedikit, guring sedikit kawa, pandir masih kada kawa. Nah, uyuh udah jadi wali. Tadinya nyamanan. Tapi jar musbah di akhir zaman di segala jadi wali paling nyaman. 1 amalannya menyandang di mamai bini. Itu dia amalannya. Kan lakas jadi wali, asal sabar dia bini membaik. Lakas jadi wali. Nah, makanya sudah rencana sampaikan tuh. Pokoknya lelaki yang bisi bini napa mamaya, dengarkan dia nya membaik. Haramnya situ. Alahkan dulunya pepandian. Kalau perlu nya tutung pepandian rumahnya adakah lagi tausiah yang perlu disampaikan? Yang bibinian tuh bila habis mana ya? Jangan dilawan nih. Bila pian malawan nih, ini bukan aku banget. Panjang ngomongnya. Bisa habis wadi buruk keluaran, nanti diwadak wadi tarak keluaran. Itu bibinian tuh rumusnya. Makanya senjata paling ampuh melawan bibinian berenai. Berenai ya.
Pokoknya bila bibinian banyak omong, bambambai macam-macam, berenai. Menang betul kita. Kata hanya lepas sorangan. Itu bibinian kan. Nah, amun lalakian nang bambambai, bibinian mudah meluluhkannya. Buat ke kamar lurut sawarnya selesai. Itu cara paling ampuh sudah. Itu tuh. Amun nang bibinian bambambai, seorang aja lagi nang pikir-pikir cocok kali ya pakai headset selesai. Tak cocok ada nang lagi punya bambambai. Kita bilang melawannya habis keluaran dia. Nah, biar kalah sabar menghadapi bini dan cerewet itu terbuka lebar itu kewalian. Hanya di akhir zaman ini banyak angkat Tuhan jadi wali lantaran sabar menyandang di mamai bini. Banyak di akhir zaman ini banyak. Bahkan ada ulama yang menyebutkan di antara ciri laki-laki yang baik pasti diberi Tuhan bini yang cerewet. Di antaranya ada beredaan. Kebanyakan laki-laki yang baik pasti diberi bini yang cerewet. Kebanyakan, bukan semuanya. Buktinya Rasulullah bini Sidin ada cerewet. Rasulullah Siti Khadijah bininya luar biasa solehahnya. Maksud enam kata-kata tadi itu untuk awamin, orang-orang awam. Kebanyakan orang awam yang ditunjuk Tuhan jadi orang baik. Di antara jalan kebaikannya ditakdirkan bini lawan orang cerewet. Jadi maklum gitu. Ayo ya pada maklum ya. Kata baik toh. Rasakan masing-masing. Nah, bini dia tuh cerewet kan. Ya bini dia tuh cerewet, tapi dia orang baik tak. Ya, lu kata Pak deh, yo baik. Kaya itu. Tuh, memang kayak itu kebanyakan aja ulama, kebanyakan. Bibinian yang baik kan ya Pak, bibinian yang baik nang sabar melayani laki. Itu tak sabar melayani laki. Ulun pernah menemukan bibini yang luar biasa. Subuh lakinya melandau. Sidin nang telak menoreh getah. Jam 10 Sidin datang, lakinya di warung dulu. Mau warung aja deh. Laki. Bini datang begawi, laki kan begawi. Datang bini dari Manoreh tadi bamasak tuh sih. Datang kena laki di warung jam 11 setengah 12 abahnya kita makanan. Tuntung makan gurih punya laki. Ada pernah salibnya gini. Luar biasa sabarnya pian. Belum pernah ketemu manusia yang kayak gitu. Kada pernah beliau sarip lawan lakinya ada suah. Belum menyaksikan. Sampai ulun mau ucap lawan orang-orang di sekitar beliau hidup tuh. Saksikan bukan biarlah. Ibu bini ini soleh, ibu bini ini orang baik, sudah orangnya ahli ibadah, penyembahyang, bacaan macam-macam dibaca, disilakin kayak itu, ulun yakin ibu bini ahli surga. Oh, ya apa untungnya? Sampai laki garing maharagu biar padahal laki kayak itu kalau kon membalanya diharagu sih dia, bagus benar sih dia. Sampai laki meninggal dia. Pernah tetamu ibu bini itu. Mun kebanyakan bini yang lain dah. Lain, nang kebanyakan nang normal tuh melaki kan begawi amok, tahu lingkar di rumah. Bini nggak diberi makanin apa? Bujur juga bang ampuninya. Di satu sisi bujur ampuninya, bujur ampuninya tuh. Cuma nang garing yang itu nggak lihat ya. Melaki mahir menelantarkan seorang pas laki garing maharagu apa kada? Nang kebanyakan tuh juga harumbu gitu. Harumbu gerunung kayak tuh gerunung. Istihad ya iya aja tahun pilih namanya kayak itu sudah garing hendak kita gaduh ngucapin kayak itu aku jaga kali besar 65 mau picit di hidung binian kayak apa sabda lalu sajahat-jahatnya laki pian jela itu kunci surga bisa pian sajahat-jahatnya laki pian itu kunci surga bisa pian sesoleh-solehnya laki orang lain kunci surga pian soleh tapi laki orang kunci surga pian jahat tapi laki pian kunci surga pian bila nyari itu lawan pian nyaman biar masuk surga biar jahat laki tadi kalau kuatkan tapi lakinya sama warnanya bini luar biasa kan ada manusia kayak tetamu loh ujuran di alamnya ada lagi ujaran loh misal kurangnya nama solehah maka itu luar biasa kebanyakan dia ada gerunung tuh bang apalagi yang bermaaf lah laki stroke deh mulai kepala sampai batis kada kedaya apa-apa sawat maharagu 2-3 tahun itu gerunung lah bilang lagi aja wah aku mati sekali berapa oke ini hari-hari ya hancing dia ini nali besumi dia ngomong-ngomong gerunung
harumbu jangan lagi kan duitnya juga kurang lebih ya berduit kada aja apa keren apa siapa yang hendak ada yang hendak cuma Allah Ta'ala mentakdirkan kayak itu sabar Pak itu. Nah ini Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi sidin mengurangi makan. Bila mau aja sidin untuk pemula hendak makan nyaman, itu ada aja surat Al-Baqarah. Saya tergugur dari langit. Ini lain gasan kita. Ini gasan orang hina yang memanjakan nafsu. Gasan kita selalu meredam hawa nafsu. Ya nafsu itu nang kayak kakak anak menyusu rumahnya. Kita kalau wan nafsuka tifli in tuhbilhu syabka ala hubbir radha'i wa in taftihu yang fadimi fasrif hawa hadir an tuwalliyahu innal hawa matawalla yusmi aw yusimi. Wan nafsu katifli, nafsu itu nang kayak kakak anak halus. Kayak kakak anak halus ini menyusu semuanya. Dibiarkan terus menyusup, ada keambihan sampai kegandaran nyusupnya. Kakak anak disuruh Allah Ta'ala menyusuinya sampai 2 tahun. Paham tidak ada isyarat dari Quran Pak? Jangan lebih pada 2 tahun. Itu isyarat dari Quran. Sehingga orang tua bahari menyimpulkan bila kakak anak itu menyusu lebih pada 2 tahun nakal. Jadi orang tua bahari nakal kan? Karena itu menyusu lebih pada target Al-Quran. Al-Quran menargetkan fi amain dalam 2 tahun menyusu. Sebelum 2 tahun kurang sedikit silahkan nama pilih supaya terbiasa. Lebih pada 2 tahun jangan macal orang Tuhan ke anak. Ada yang 2 tahun setengah masih menyusu rumahnya. Ada yang 3 tahun menyusu masih pian. Kayak apa ya? Kadang mau ampih guru aja sama anak terus. Orang dikarasik, nah orang bahari itu mewadah kami ya digintas giginya pakai kacip. Tahu lah pian kacip. Kacip itu biasanya membelah pinang orang menginang aja kan. Ya digunting tuh kacip. Orang Tuhan, nah menggintas pakai anak. Ya hakikatnya orang Tuhan bah digintas tuh tidak lagi musuh. Tapi ada nama cal, mudah pakai kacip, mudah pakai gunting, mudah yang gue dikutangi macam-macam mudah. Dasar macal anaknya. Ada yang dikasih balsam, pintil susu umumnya kan, dikasih pakai balsam, diciumnya dulu bau balsam busuknya pakai tisu. Kalau pintaran kakak nak busuknya pada sihinya, mbah tuntong pucuknya. Mak umumnya ada ulun pernah ketemu kakak anak itu. Ya umumnya nang sampai nang minta ayo bang guru minta tolong guru kayak apa nih dari baju, mbah tak kilo baju pahit rupanya bang rasa, dia mau lagi nyusul namanya. Kan begitu tuh Pak. Anunya ada kakak anak dengan apa nama cal hampir menyusul lambat biar menyusul keumurannya menyusul menyusul. Itulah hawa nafsu kita dibiarkan terlena berumuran, dibiarkan hendak nyaman seumuran nyaman. Ada mau nama pengarannya tuh hendak taat, ada mau hendak tunduk taat karena dibiarkan. Nah kalau dari itu kita bisa mengatur meredam hawa nafsu, menghilangkan tidak bisa kita manusia ada akal dan nafsu, dihilangkan tidak mau. Nafsu itu bisa hilang kalau mulut kita sudah bersumpah lawan tanah, amannya mati, sudah mati orangnya, ya mati nafsunya. Nah ini Syekh Abdul Qadir Jilani. Kemudian beliau banyak memiliki karomat. Karomatnya Syekh Abdul Qadir Jilani sangat-sangat banyak. Di antaranya ketika beliau bermajelis, biasanya majelisnya dihadiri puluhan ribu manusia. Beliau duduk di kursi. Dan kala majelisnya tuh belum bermula, majelis sidin belum dimulai, sidin tuh duduk di kursinya terbang kursinya mengelilingi semuaan jamaah. Siap apakah ada jamaah di belajar? Kursi terbang, duduk orang jadi kursi terbang, di atas terbang itu mengelilingi anak murid. Kalau kepindah anak murid masih ada yang merokok, kalau ada anak murid yang masih belum siap, itu dikontrol sendiri, dicek oleh beliau. Kalau sudah siap semuanya, hanya tertibul Fatihah dimulai beliau. Itu Syekh Abdul Qadir Jilani. Karomat lah, bisa terbang itu karomat, cuma karomat halus. Bisa terbang, bisa karomat burung, bisa terbang. Ya, cuma karomat halus. Gitu. Berjejak di banyu, jangan ada tinggalan, iwak murah dalam banyu itu. Terbang sini bisa aja, burung halang ada terbang. Berhilang bisa sini sekicip mata, ada di Makkah. Yang bisa sekicip mata berhilang, syaitan bisa, jin bisa berhilang. Itu bukan karomat yang ganar.
yang dimaksud akan karomat nang ganal istiqomah. Orang tuh bujur-bujur konsisten di dalam kebaikan. Hati Syekh Abdul Qadir Jilani, istiqomahnya beliau memegang apa namanya keyakinannya kepada Allah. Didatangi beliau di satu cahaya. Cahaya datang. Ketika cahaya datang, bersuara cahaya tadi, ya Abdul Qadir Jilani, aku adalah Tuhanmu. Mulai hari ini aku halalkan kepadamu zina, aku halalkan kepadamu semua yang kuharamkan. Hati istiqomahnya beliau. Nah, kalau dapat cahaya naga itu, dibacakan beliau apa? Ikhlas. Apa itu bahasanya? Ya la'in, dijauh kamu wahai yang terkutuk. Karena Sidin tahu ini cahaya ini jelmaan daripada iblis, jelmaan daripada syaitan. Dengan keberanian beliau, dengan karomatnya beliau, cahaya itu tadi pun langsung berubah menjadi habu, bau hangit, langsung jadi habu. Nah lihat kalau Sidin dari istiqomah dia, kayak kita, kayak kita, tak ada cahaya dari malaman, datang, tarang cahayanya, lu panggil cahaya tadi, aku adalah Tuhanmu, aku halalkan zina, mencuri, macam-macam yang haram, aku halalkan kepadamu. Kira-kira kita bisa percaya tuh? Cahaya aku ya Allah Ta'ala mendatangnya ya, mohon asli ini sudah subuh isok, habis 4-5 bibinian digandeng di jalan. Kenapa curah parah itu kalau malam tadi ya Allah Ta'ala resmikan kepadamu, mohon ayo Pak, itu pun ilmunya kan ada, tapi Sidin lihat ilmunya, amalnya, istiqomah, apapun gangguan no ada pengaruh begitu. Hebatnya beliau Syekh Abdul Qadir Jilani. Kita katakanlah nih kita orang awam, jangan kayak itu nantang mimpi aja bisa lah ya udah. Aku malam tadi mimpi pertemuan Allah Ta'ala, jadi Allah Ta'ala boleh juga zina ya. Ada orang percaya langsung disiapkan berzina, Allah Ta'ala nyuruh dia, mana ya Pak? Saya tahu pada godaan syaitan mereka itu. Imam Ghazali itu kan beliau merunutkan, mengurutakan godaan-godaan syaitan dan manusia itu 7 langkah. Sampai ada 7 cara syaitan ma'aur manusia. Yang paling pertama, godaan syaitan buat manusia, disuruhnya manusia ini meninggalkan nak disuruh Allah. Sembahyang 5 waktu, jadinya dosa dia sembahyang, kesuruhan pertama. Kalau di pertama ini dia sudah kalah, berarti seorang ini awam di atas awam. Syaitan tinggalkan itu, dosa dia sembahyang, langsung mana gua rendah benar iman kita nih. Kalaupun lolos di pertama tuh lolos, disuruhnya meninggalkan, pasti pindah ke cara yang kedua. Pindah ke cara yang kedua, aja ikam menggawi tapi kayak lagi lambati. Jadi sembahyang tuh sudah misalnya jam 12 lewat berapa zuhur, timbul menggawi zuhur jam 3 para asar. Bagian daripada godaan syaitan. Lulus juga misalnya nomor 2, digoda oleh syaitan. Disuruh belambat, disuruh meninggalkan kada mampan, disuruh belambat kada mampan dia. Setan sembahyang silakan, tapi capati. Ya semuanya baca aja Allah. Ya nang tarawih 10 menit tuh mulai dia. Tarawih 20 rakaat 10 menit, 7 menit tuh tarawih tercepat di dunia. Itu orang kesetanan. La dolin, amin. Ini apa nih bacaannya? Mulia dini lagi dini, Allah itu nanti hal patah gitu. Dan dikembangkan tarawih kayak gitu. Nah anom aja gitu kayak apa? Kamu kayak ulun, nah misalnya mau kaki sembahyang gigilaan kayak apa? Kayak apa? Pinggir terkeruk. Anom tak lagi nanti harus mati langsung. Kita tarawih nong gitu ya. Beri ketawa dengan alasan aja apa? Warisan leluhur. Mulai bahari jika kami tarawih nang kayak ini sudah bahari itu kenapa jadi patokan? Bila jar agama salah jangan digawe. Itu rumusnya. Ada yang ini mengarasi adat istiadat kada kalau mengalahkan agama, kayak itu rumusnya. Silahkan adat istiadat dikerja, yang penting jangan melanggar syariat. Itu boleh Anda menggawe adat istiadat, tapi syariat jangan dibelakangi. Namun kayak itu tadi ada istiadat macam tarawih 7 menit itu jelas melanggar aturan syariat karena tumak ninah kada ada bacaan nang bujur-bujur kada ada jelas dalam syariat melenceng itu. Namun ada istiadat kita siapa mana hati nah
Kita bermandi-mandi tiap 7 bulan, siapa ada melarang? Ada deh. Bolehlah bermandi-mandi 7 bulan. Loh, siapa melarang mandi? Agama pun nyuruh mandi. Angkat tangan, ada mandi. Agama nyuruh mandi supaya kita bersih. At-tuhur, syatrul iman, kesucian bagian dari iman. An-nadhafatu minal iman, di patah Arabnya. Kebersihan itu daripada iman. Mandi termasuk kebersihan, termasuk kesucian, punya mandi wajib. Agama menyuruh, siapa melarang mandi? Boleh-boleh aja. Ada larangan. Mandi pengantin siapa melarang? Boleh. Yang dilarang itu mandinya disorot oleh kamera atau ditonton orang banyak, mandinya buka aurat. Nah, yang salahnya buka auratnya, mandinya kan ada salah. Yang salahnya buka auratnya itu dipertontonkan di tengah masyarakat, tetapi dadaan giniannya silahkan hendak mandi, tahu di tengah umum, tapi betutup aurat, kamu kena. Kalau dong, bukunya kan itu. Bakambang-kambang juga guru aja mandinya, siapa mana nak bakambang harum. Islam ketujuh harum-harum. Macam-macam guru aja, alasannya dia karudung kain kuning, mau kuning, mau apa, mau hiram, mau hijau terserah. Siapa mana nak dapat alasan? Ya ada istiadat. Menyelamat guru aja mana lakatan, mana hintalo, siapa mana nak? Biar hendak lamongan, ngomong Solo keselamatannya boleh. Ini ada istiadat yang kada bertentangan dengan syariat. Itu boleh-boleh aja, kada jadi masalah. Yang penting ada istiadat itu jangan melanggar dengan aturan syariat. Nah, jadi istiqomah bujuk-bujuk Syekh Abdul Qadir Jailani ini luar biasa. Kalau kita dianugerahi istiqomah itu luar biasa banget ya. Nah, ini diantara karomatnya beliau. Nah, akhirnya beliau meninggal dunia pada hari Jumat 12 Rabiul Akhir 12 Rabiul Akhir 561 Hijriah. Jadi umurnya beliau 91 tahun. 91 tahun. Nah, di kita di Indonesia ini ada wali yang berdoa supaya mati disamakan umurnya dengan Syekh Abdul Qadir. Sidin berdoa, ya Allah, bila pian hendak mati akan ulun sama dengan umur Syekh Abdul Qadir Jailani. Kabul. Siapa walinya? Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sajjad Gresik. Habib Bakar Gresik itu meninggal umur 91 tahun. Jadi berdoa Allah, ya Allah, bila pian nak mati ulun, mati akan umur 91 supaya sama dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kabul. Pas umur 91 Habib Bakar Gresik meninggal dunia. Wah, luar biasa. Oh, ini 91 tahun waktu meninggal. Itu foto beliau ini satu-satunya nih. Yang lain tuh ada foto yang lain. Biasanya yang mau memfoto tuh kada siapa anak beliau. Orang lain memfoto udah mau jadi. Nah, Habib Bakar ini orangnya kada mau masyhur. Cuma dimasyhurkan, Sidin tetap kada mau masyhur. Cuma dimasyhurkan, dipaksa masyhur oleh Allah. Bila orang lain mau foto, hilang tuh fotonya. Udah mau jadi biar trek di foto. Ada orang akan memfoto besok aja, bahari ini besok nih, bakal asih bahari. Nah, di besok hilang gambarnya. Tapi nah foto-foto beliau ada nih hasil jepretan anaknya. Itu tuh kisahnya anak mulah kayak KTP ya, zaman penjajahan Jepang itu di data beliau jadi diulahkan kayak KTP gitu. Itu lilitan bulan tuh bagus di foto. Padahal tuh anyak-anyakan doang. Bulan tuh sini beberapa aja, tak kuntal. Itu jadinya bagus. Itu hebatnya Habib Bakar Gresik. Pas meninggalnya beliau sama dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, akhirnya beliau dikuburkan di kampung Babul Araj di kota Baghdad di Irak sana. Disitulah makamnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Sampai saat ini makamnya selalu dikunjungi, diambil barokah, bahkan manakibnya pun dibaca di mana-mana. Termasuk kita, khusus kita Kalimantan Selatan, banyak silsilah sanad keilmuan kita yang nyambung kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ulama-ulama kita di Banjar rata-rata sanad keilmuan, sanad amaliyah nyambung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, inilah di antara uraian manaqib beliau. Mudah-mudahan berkat kita mendengarkan sejarah sigi Allah Ta'ala menghapuskan dosa-dosa kita, bersama memaafkan kita, guru-guru kita, jiran dan kita kaum muslimin muslimat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memanjangkan umur kita, sehat walafiat, luas rezeki yang halal, ada lapang mencarinya, mudah segala urusan, kabul segala hajat, diselamatkan Allah dunia sampai akhirat. Begitu pula anak cucu kita selamat dunia sampai akhirat. Hidup kita beriman, meninggal pun nantinya dalam keadaan beriman. Bibarakati Rasulillah wa bibarakati sahibi hadhihi wilayah wa bibarakati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ala tilkamiyah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah.